Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari. Ada sukacita pagi ini ya. Saya percaya kita semua merasakan kasih kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Sehingga pada hari ini kita boleh bersukacita, kita bersorak-sorai, kita akan memuliakan, memuji nama Tuhan. Saya undang, ajak kita semua Bapak Ibu Saudari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau dilawat Tuhan. Biarlah kita undang kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah ibadah kita pagi ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyatakan pujian penyembahan kita di hadapannya dengan penuh ucapan syukur di hadapannya. Haleluya, haleluya Yesus. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Kami rindu menyembahmu Tuhan Yesus. Saat indah, amin. Ku berhadapan dengan
hadirat-Mu, katakan dengan segenap hati. Hadirat-Mu Tuhan, amin Yesus. Biar hadirat-Mu menemui kami saat ini Tuhan. Oh terima kasih Yesus. kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. mari kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia pagi ini. Karena Tuhan begitu baik mengasihi hidup kita. Dia sangat baik. Tuhan Yesus teramat baik. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya selalu ada dalam hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Aba ya Bapa, pada pagi ini kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan.
Kami rindu dilawat Tuhan. Kami rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi kami saat ini Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena Tuhan hingga saat ini tetap memelihara hidup kami. Engkau terus memberi kami kekuatan, kesehatan. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita berkumpul bersama-sama jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai, mau memuji dan mengagungkan nama-Mu pagi ini Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak terima pujian kami pagi ini Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya nanti Tuhan. Bapa, kami perlu urapan-Mu Bapa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami melayani dengan ketulusan hati, dengan penuh sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Biar benar-benar kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar segala apa yang kami naikkan di hadapan-Mu itu yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih, memberkati pemain musik, WL, operator, sound system, dan semua hamba-Mu yang ambil bagian, terlebih hamba Tuhan yang akan melayani, memberitakan kabar baik, kabar firman Tuhan. Mari Engkau urapi dengan urapan yang baru, dengan hikmat marifat. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Allah bekerja ada di tengah-tengah kami saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati saudara kami, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini dengan tanpa kekurangan serta apapun. Bagi saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan, Engkau terus tetap melawat hidup mereka, memberkati apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup mereka Tuhan. Engkau menilik dan Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Terus kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mengagungkan Tuhan, kami siap memuji Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita dengan semangat sukacita kita agungkan Tuhan, kita memuji Dia, tinggikan namanya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku Kaulah Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan semangat, satukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah
semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa dan mengaku Kaulah Yesus Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Saya melihat Bapak Ibu Saudari merasakan bahwa ada hadirat Tuhan memenuhi kita saat ini. Kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan, amin, 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 amin. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur benar bahwa kita merasakan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia selalu memelihara dan terus memberikan kepada kita sukacita dan pengharapan. Pada saat pagi hari ini saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudari yang ingin membagikan berkat pada pagi ini, mulai kesaksiannya untuk memberkati dan menguatkan kita bersama-sama. Saya persilakan. Ya, sebelum ditunjuk Mas juga duluan ya. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan karena tanggal 16 kemarin Tuhan sudah menambahkan 1 tahun umur saya. Saya mengucap syukur pada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saya, baik di dalam pekerjaan, kesehatan juga Tuhan berkati. Ya, walaupun ada banyak masalah ya, pasti semua orang punya masalah, tapi ya saya tapi saya berusaha untuk menjalinnya ya. Jalani saja, percaya ada Tuhan yang selalu menolong. Amin. Ya, seperti yang semua tahu, dalam pekerjaan saya juga mengalami ya sedikit kebosanan atau apapun yang dibilang sudah lama kan, soalnya sudah berapa tahun. Jadi ya sudah gitu banyak perubahan di dalam pekerjaan juga. Ya, dalam perasaan sih berapa kali itu pengen berhenti, tapi berusaha ya bertahan saja sampai ya jalani saja sampai di mana ya. Ya, saya berharap sih ada perubahan di dalam pekerjaan dan juga ya buat ya manajemen ya pimpinan supaya lebih bagus lagi ke depannya ya. Itu yang selalu didoakan karena bukan cuma saya saja sih yang pengen resign, tapi banyak semua teman-teman di sana juga pengen keluar kayak gitu. Apalagi sekarang banyak yang keluar masuk tidak tahan, tapi ya saya percaya pasti pada waktunya akan ada perubahan gitu. Ya, ucap syukur ya buat semua yang terbaik yang Tuhan telah berikan. Itu saja. Terima kasih.
Ya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksian Adik Kristi bahwa luar biasa ya, Tuhan menambahkan kembali usia 1 tahun. Tuhan percayakan dalam hidupnya, biar semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan, semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, semua kita menghadapinya, tetapi jangan patah semangat. Mari kita terus semangat maju bersama Tuhan, pasti kita bisa dan mampu. Puji Tuhan. Masih ada yang bersaksi? Oh, Pak Noel, silakan. Shalom. Saya lihat di bulan 6 ini jemaat GSJA terlalu banyak diberkati, karena di bulan 6 ini saya lihat ada 3 yang merayakan ulang tahunnya. Yang pertama saudara Christine, yang kedua opungnya Noel, yang ketiga saya sendiri. Oke. Saya sendiri dan keluarga bersyukur sampai saat ini kami boleh ada karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saya juga bersyukur walaupun aktivitas yang saat ini boleh seharusnya saya ini masuk pagi dan kemarin sesuai jadwal, seharusnya saya ini harus jaga, dan kebetulan mungkin misalnya kemarin sebelum itu saya juga bersyukur walaupun misalnya pekerjaan sekarang saya bersyukur mempunyai seorang misalnya leader yang boleh memberikan waktu kepada saya untuk saya boleh beribadah bersama-sama jemaat di tempat ini. Di tanggal 18 kemarin Tuhan menambahkan umur kepada saya, biarlah dengan bertambahnya umur yang Tuhan berikan, bertambah juga semangat saya untuk tetap melayani Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan, dan tetap selalu dukung keluarga kami agar kami selalu mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami juga bersyukur ini sudah penerimaan rapor, dan kami juga bersyukur kemarin anak-anak kami Yepta sama Felix Yepta sama Noel naik kelas semua. Walaupun saat ini yang disarankan kemarin Yepta itu harus lebih giat belajar. Mungkin itu aja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kesaksian juga yang luar biasa untuk keluarga Pak Togi. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan semakin mengasihi dan cintakan Tuhan juga. Terlebih di dalam pekerjaan, Tuhan memberkati di dalam keluarga. Dan ucapan syukur juga dari keluarga bahwa Noel dan Yepta bisa naik kelas, mendapat nilai yang luar biasa juga. Semua itu karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah keluarga ini terus keluarga yang memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Masih ada yang ingin bersaksi lagi? Oh, Bu Dela, silakan. Ya, teman Bapak Ibu sekalian, saya atas nama keluarga saya sebenarnya bersyukur atas dukungan doa seluruh jemaat di GSJA ini. Selama saya tiba di Balikpapan sampai saat ini, semua Tuhan sediakan untuk keluarga saya luar biasa. Semuanya dicukupkan luar biasa. Pergumulan saya kemarin mencari rumah, 2 kali saya bergumul mencari rumah, dan 2 kali Tuhan sediakan luar biasa dengan cara Tuhan mencukupkan semuanya, baik dana dan segalanya Tuhan sediakan dengan kemampuan yang kami miliki. Itu semua saya rasakan, baru saya sadari, oh iya Tuhan, waktu pertama itu Tuhan menyediakan rumah yang sesuai dengan kehendak saya. Saat ini pun Tuhan menyediakan, sebenarnya bukan ekspektasi saya rumah itu, tapi luar biasa Tuhan sediakan dengan segala kebutuhan yang kami miliki, yang kami inginkan. Tuhan sediakan di dalam rumah itu. Itu luar biasa. Last minute Ibu Gembala menelpon saya dan menyediakan rumah itu, dan itu bagi saya amazing banget gitu. Sampai saat ini pun suami saya berkata, kok berkat Tuhan luar biasa ya ke kita. Bukan kemarin-kemarin yang kita rasakan penantian yang luar biasa ketika bergumul selama 6 bulan dengan segala finansial yang kami usahakan, tapi Tuhan sediakan semuanya dengan kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa dibutuhkan. Tuhan sediakan semuanya.
saat ini pun Tuhan memberikan suami saya pekerjaan yang kata suami saya sebenarnya jarang terjadi lembur. Tapi hari ini dia baru masuk dan dia juga lembur. Itu dikatakan suami saya harusnya bukan di posisi yang saat ini dia bekerja, tapi di tim yang lain yang tidak lembur. Tapi nggak tahu kenapa hari ini dia dipilih untuk lembur. Dia bilang gini, Mami kok saya ke tim ini ya. Jadi sebenarnya tim yang lainnya bilang gini, Pak Johan jangan di situ, harusnya Pak Johan di tim ini. Tapi dia bilang, kok saya masuk ke tim ini ternyata hari ini saya diberikan lembur. Karena secara perhitungan sebenarnya lembur itu sudah jarang ada. Tapi makanya kata teman-temannya gini, ih Pak Johan masuk kita dikasih lembur tiba-tiba gitu. Terus dia bilang, inilah cara Tuhan untuk menyediakan semuanya. Kok indah banget ya bagi saya. Sama suami saya kemarin sampai tanya, Mami kok saya tiba-tiba ngikut mobil yang harusnya bukan arah ke situ, dia arahnya bukan di posisi yang itu, tapi dia ditempatkan di posisi yang harus lembur hari ini. Jadi dia bilang atas nama dia pribadi, dia bilang tolong sampaikan ke jemaat, bukan saya tidak bersyukur hari ini, saya bersyukur luar biasa karena hari ini Tuhan memberikan saya pekerjaan lagi, dipercayakan untuk lembur. Semoga nanti di minggu depan, katanya beliau, saya kalau ada kesempatan nanti saya juga akan kembali tetap beribadah. Cuma saya ingatkan kepada suami saya selalu adalah Tuhan sudah berkarya dengan luar biasa untuk kamu. Jadi apapun dalam kehidupan kamu, jangan tiba-tiba cuma sebulan aja semangatnya, nanti hilang lagi, karena itu kebiasaan suami saya. Dan cobaan itu berlaku terus-menerus ke dalam keluarga saya. Sebulan 2 bulan kondisi aman-aman, setelah 2 bulan dia bekerja mulai tingkahnya aneh-aneh. Saya berharap ini adalah pelajaran luar biasa untuk dia selama bertahun-tahun kami berkeluarga. Semoga ini tidak terjadi lagi. Jadi saya percaya setiap kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan membalas dengan luar biasa kepada kehidupan kita. Tuhan tidak tuli untuk mendengar doa-doa kita. Tuhan mau kita tuh mengubah hati kita dulu supaya kita dibentuk dengan cara Tuhan, sehingga karya Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita dan berdampak untuk orang lain. Itu yang saya harapkan. Kondisi ini bukan berjalan untuk saat ini saja. Saya berharap suami saya senantiasa penuh percaya kepada Tuhan. Tidak ketika dapat berkat ini udah nanti 2 bulan kembali lagi. Saya berharap itu tidak terjadi. Dan seluruh rekan-rekan di sini, Bapak Ibu sekalian juga merasakan berkat yang luar biasa seperti kami alamin, dan kami bersyukur berada di GSJ Batu Ampar dalam bimbingan Tuhan Yesus. Semoga semangat ini semangat kasih Tuhan, sukacita Tuhan dan bersaksi untuk Tuhan senantiasa bagi anak-anak pemuda khususnya. Ayo jangan mau berhenti melayani Tuhan. Kapanpun itu Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa ketika kita mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Itu aja sih, ayo semangat kembali kita melayani Tuhan. Jangan patah semangat. Ada youth camp nanti tanggal 7 dan 9. Kalau bisa ayo kita berpartisipasi karena banyak yang nanti kita dapatkan. Jolin juga waktu itu, Jolin, Sihol dan Rewan mendapat pencerahan ketika mereka ikuti youth. Jadi saya harap ayo, katanya semangat mau ke Samarinda. Ini youth ada di Samarinda. Ayo teman-teman youth sediakan waktu. Kalau bisa bergumul dengan dana, mari kita bergumul bersama-sama. Tapi hati kita dulu ya, hati kita dulu. Ayo kita semangat. Pasti Tuhan akan cukupkan semuanya. Mujizat Tuhan banyak kan untuk youth. Selama ini kostum-kostum kita itu disediakan dengan luar biasa, donatur-donatur juga ada. Jadi segala kegiatan kita ditunjang dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ayo semangatnya jangan kendor. Teman-teman semua sediakan waktu sedemikian rupa. Pekerjaan boleh ada, itu karena Tuhan yang berikan. Tapi pelayanan kita juga harus lebih ditingkatkan lagi. Amin. Tuhan, terima kasih juga kesaksian dari Ibu Dela yang luar biasa ya. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi keluarga ini. Keluarga ini terus berharap mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya ingin juga bersaksi
bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya, luar biasa hari ini saya lihat Bapak Ibu Saudari beberapa yang mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah disaksikan, dibagikan, biar ini memberkati dan menguatkan kita bersama-sama, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya pun secara pribadi bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik, luar biasa, terus memelihara, memberkati keluarga kami terkhususnya. Saya ingin memuji Tuhan. Tahu enggak ya? Yesus cinta yang sempurna. Yesus kau cintaku. Karena cinta Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin membawakan pujian ini bersama-sama bagi kita. Yesus kau cintaku yang sempurna, tiada yang dapat menggantikanmu. Hatiku melekat kepadamu selamanya. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu. Dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, hidupku penuh harapan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau satu yang ku perlu. Tiada kasih seperti-Mu Yesus. Yesus Engkau Tuhan dan Rajaku. Yesus kau cintaku yang sempurna, tiada yang dapat menggantikanmu. Hatiku melekat kepadamu selamanya. Dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu.
pujaku. Hanya Engkau, Yesus satu-satu yang ku andalkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih walaupun pujian ini masih kurang pas, tapi saya merasa diberkati dan dikuatkan mulai pujian ini bahwa Tuhan Yesus itu sangat sempurna kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya pada siang hari ini kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudari, saya ajak kita semua kembali bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi bejana kita yang kosong, untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terpuji nama Tuhan Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Jangan menutup mata, ku tetap menyembahmu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Biar ini benar-benar dengan segenap hati kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Kau tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi,
hamba-Mu yang setia sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku tetap menyembah-Mu, melayani-Mu, amin, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir di hidupku. Ku tetap menyembah-Mu, melayani-Mu, seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku tetap mengasihi-Mu, ku tetap mengasihi-Mu, dan hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya pada siang hari ini Tuhan, kami siap diberkati dan dilawat Tuhan mulai kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah Engkau menaungi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau berkarya di tengah kami pada siang hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Itu dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar suara Tuhan, sebelum kita menerima tentang kebenarannya, mari kita pastikan bahwa kita sudah menyiapkan tanah hati yang subur. Waktu benih firman itu ditabur di tanah hati kita, dia bisa berakar kuat, dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang terbaik. Glory bagimu Yesus. Glory bagimu ya Ralabaya Shkiara Rabaya Shkiara Labaya. Ya Rabaya Shkiara Labaya Shkiara Lo ya Rabaya Shkiara Rabaya. Ya Rabaya Shkiara Rabaya Shkiara Labaya se. Ya Rabaya Shkiara Labaya Mbu ya Ralabaya. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Mungkin secara manusia kami tidak layak untuk berdiri menghadap tahta kemuliaan-Mu. Tapi kami tahu bahwa kemurahan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami, memampukan kami berdiri di hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan kami mau terima firman-Mu. Kami mau menikmati kebaikan, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Waktu firman itu kami dengar, beri kami telinga seorang murid yang mau mendengar dan hati seorang hamba yang mau menerima dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami
Kami tahu mungkin firman ini tidak membuat kami nyaman, membuat kami terluka, tapi kami tahu Tuhan bahwa ada hal yang harus dipangkas dalam hidup kami untuk kami bisa bertumbuh dan memiliki buah yang terbaik. Berfirmanlah atas kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu, sehingga hanya perkataan ilahi saja yang kami dengar Tuhan. Berbicara Roh Kudus atas kami, berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Setiap jemaat Tuhan yang rindu mendengar suara Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat gembala sidang dan pelayan di tempat ini, jemaat di tempat ini yang memberi saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat di GSJA Batu Ampar. Mungkin waktu saya perkenalan minggu lalu mungkin ada yang lupa atau mungkin ada yang belum datang waktu itu. Jadi saya mau kembali perkenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Tien Kustanti, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan bisa panggil saya Tien atau Tanti, senyamannya saja. Ya. Saya asalnya dari Sulawesi Selatan. Kalau dari kota Palopo, kampung saya sekitar 2 jam. Ya, saya anak daerah seperti itu. Saya datang ke tempat ini untuk bekerja, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi saya tidak pernah melupakan panggilan saya untuk tetap melayani. Jadi saya bersyukur dikasih kesempatan, dibukakan pintu di tempat ini untuk melayani. Biarlah ke depannya kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Ya. Pada pagi hari ini saya sebenarnya berharap saya bisa lihat jemaat dari sini, lihat wajahnya, saya bisa kenali satu-satu. Tapi ya ada saja halangannya ya. Saya buru-buru mau pergi ke sini, saya nggak tahu kacamata saya ada di mana. Jadi mungkin saya lihat ini samar-samar, tapi saya nanti selesai ibadah saya mau lihat satu-satu wajahnya jemaat supaya saya kenal. Nanti kalau ketemu di jalan saya bisa sapa. Oh ibu ini, oh kakak ini, atau ibu gembala, pak gembala. Kalau ibu gembala sama pak gembala pelayan tempat ini jelas kelihatan wajahnya ya. Wajah-wajah kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Kalau kita semua sudah dapat, katakan haleluya. Nah, Amsal 17 ayat 22 kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada yang masih ingat? Dari ayat ini ada pujiannya. Hati yang gembira adalah obat. Di obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kadang nyanyi kita enak saja, hati yang gembira adalah obat. Tapi waktu masalah datang, tapi waktu sakit penyakit datang, waktu kita mungkin kehilangan pekerjaan atau kebutuhan di dalam rumah tidak cukup, rasanya mau nyanyi hati yang gembira adalah obat seperti nyanyian kosong. Benar atau betul? Betul, mau benar betul ya sama saja. Ya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul hati yang gembira di tengah kabar buruk. Ada yang suka kabar buruk? Enggak suka. Tadi kesaksiannya kabar gembira semua. Ya.
Tapi mungkin ada di antara kita yang datang bersaksi, saya buka ruang kesaksian lalu kita maju. Ya saya bersyukur hari ini saya kehilangan pekerjaan. Atau saya bersyukur hari ini saya sakit. Atau hari ini saya kehilangan dompet. Atau kehilangan HP. Jarang kita dengar sebuah kesaksian seperti itu. Biasanya waktu kita datang bersaksi, kita pasti akan bagikan kepada seluruh jemaat kabar sukacita. Kita bahagia waktu kita tadi rata-rata ada yang berulang tahun, terus anak-anak naik kelas, dapat pekerjaan, bisa temukan rumah seperti itu. Ya, saya bersukacita meskipun kacamata saya hilang seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kalau kabar buruk itu datang dalam hidup kita dan kita tetap bersukacita? Sulit rasanya. Ngomong saja gampang. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, saya berdiri di tempat ini, saya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saya ada masalah yang besar. Setiap malam saya harus menangis sama Tuhan, saya kesulitan tidur. Saya bangun pagi hari, saya harus semangat, saya mau kerja, saya mau ketemu anak-anak yang saya layani di tempat kerja. Tapi saya percaya bahwa di tengah badai yang saya alami, ada sukacita yang Tuhan beri. Ngomong saja gampang. Tapi waktu kita menghadapi itu sangat sulit. Orang Kristen, orang percaya boleh menangis? Boleh. Boleh khawatir? Boleh. Tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir, tidak. Kita ini manusia normal ya, kita ini bukan robot ya. Nah, kita boleh khawatir, kita boleh menangis, tapi ada batasnya. Oh ya cukup saya khawatir, cukup saya bersedih, cukup saya berduka. Saya percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang pasti dalam kehidupan kita ini ya. Kita tidak pernah tahu kapan kabar buruk akan datang. Ada yang bisa tafsir, 1 jam lagi ada kabar buruk nih datang dalam hidup saya. 2 menit lagi, pasti nanti ada kabar buruk. Ada yang tahu? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi biasanya waktu kita dekat dengan Roh Kudus biasanya sudah kasih tahu kepada kita untuk kita bisa siapkan hati kita. Ya. Tetapi sejatinya pada umumnya normalnya tidak ada yang pernah tahu kapan kabar buruk itu datang dalam kehidupan kita. Pagi hari waktu kita bangun, hati kita masih tenang, masih sukacita, masih menyanyi sambil cuci piring, nyanyi hati yang gembira. Nyapu, atau kita siap-siap mau kerja, kita masih bisa nyanyi lagu rohani. Tetapi siang harinya mungkin kita terima telepon atau terjadi sesuatu di tempat kerja kita. Sebuah kabar buruk itu dan mengubah suasana hati kita. Benar atau betul? Betul ya. Mungkin tiba-tiba dokter berkata kepada kita, harus ada penyakit yang harus ditangani. Atau mungkin usaha kita mengalami kerugian. Mungkin anak yang selama ini kita banggakan membuat keputusan yang menyakitkan. Mungkin pekerjaan yang diharapkan ternyata tidak jadi. Mungkin doa yang sudah bertahun-tahun dinaikkan belum juga mendapat jawaban. Kabar buruk memiliki kemampuan untuk mengguncang hati manusia. Kita bisa bahagia, senang-senang, tiba-tiba waktu dapat kabar buruk, kita bisa marah-marah. Kita langsung tiba-tiba yang semangat kerja menjadi malas. Kita yang rencananya pengen masak tapi dapat kabar buruk, udah gak semangat lagi mau masak. Bahkan orang yang terlihat kuat pun bisa menjadi lemah ketika menghadapi berita yang tidak mereka harapkan. Ya, Bapak Ibu, menurut psikologi, biasanya orang yang punya trauma, masalah yang besar tidak terlihat seperti orang yang lesu. Biasanya suka ketawa. Kalau bahasanya anak-anak muda, garing, sebenarnya receh sekali ya selera humornya. Ini tidak lucu tapi dia ketawa. Untuk menutupi dari orang bahwa dia tuh punya masalah. Dia hadapi trauma, dia hadapi ketakutan. Ternyata orang ini suka ketawa.
ternyata dia punya masalah. Ya. Salomo pernah berkata, keadaan yang baik adalah obat yang manjur ya. Tadi kita sudah baca. Salomo juga berkata, Salomo tidak berkata uang yang banyak adalah obat yang manjur. Amin. Kalau kita lihat di sosial media, pasti orang bilang kayak, oh kalau kita banyak uang meskipun kita lagi galau, lagi banyak masalah, kita masih bisa pakai uang kita untuk jalan-jalan atau makan yang enak. Tapi kita nggak bisa pungkiri, uang bukan menjadi obat yang manjur untuk menyembuhkan, mengembalikan sukacita dalam hidup kita. Ya, jadi uang yang banyak adalah obat yang manjur. Salomo nggak pernah ngomong kayak gitu. Salomo juga tidak pernah ngomong tidak adanya masalah adalah obat yang manjur. Kalau kita tidak menghadapi masalah, kita tidak akan pernah mengalami sebuah pertumbuhan. Waktu kita tidak mengalami masalah, maka kita akan belajar bagaimana menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih baik. Ibu-ibu, nah coba saya tanya, sebelum sekarang ya saat-saat ini kan ibu-ibu jago masak. Apakah waktu umur 15 tahun sudah jago masak? Belum. Keasinan lah. Ya. Mungkin bikin sayur asem, ya contohnya bikin sayur asem. Nah, bikin sayur asem tapi tidak pakai asam. Nah. Jadi kegagalan, kesalahan, kejatuhan yang kita alami, kesakitan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, itu menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Amin? Amin. Contohnya seperti ini, saya masih muda. Papa saya punya riwayat diabetes. Waktu saya cek gula darah saya kaget. Saya masih umur 27 tahun, tapi gula darah saya di atas 200. Kaget. Saya pikir hidup saya baik-baik saja. Terus ditanya, orang tua ada riwayat diabetes? Ada. Oh iya, resikonya lebih tinggi kalau orang tua punya riwayat diabetes. Tapi dari situ saya mulai bijak. Waktu saya minum, saya kalau pergi ke Indomaret, nah saya cari minuman, mana yang pakai stevia ya, pengganti gula. Oh mana yang kandungan gulanya. Jadi lebih hati-hati, tidak sembrono lagi. Lebih bijak. Ya. Waktu saya tahu saya punya kadar gula yang tinggi, saya ngerasa kayak rasa gagal, rasa tidak percaya, karena saya pikir saya masih terlalu muda. Waktu saya kasih tahu mama sama bapak saya, mama saya kaget. Terus datang kakak saya, samalah, saya juga gula darahnya tinggi, kayak gitu. Oke. Mewarisi ya. Ya, marilah kita mewarisi kesehatan kepada anak-anak kita. Amin. Ya, itu intermezzo saja. Ya. Jadi tidak ada masalah itu bukan obat yang manjur. Tetapi Salomo berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mengapa Salomo berbicara tentang hati? Karena menurut hikmat Alkitab, masalah terbesar manusia seringkali bukan apa yang terjadi di sekelilingnya, melainkan apa yang terjadi di dalam dirinya. Ada orang waktu hadapi masalah dia bisa bahagia, dia bisa sukacita, masalahnya bisa sama ya. Tapi ada juga orang yang down, putus asa, lalu mungkin bunuh diri. Tergantung respon hatinya. Sebenarnya masalah terbesar dalam kehidupan manusia itu bukan karena kehilangan pekerjaan, kebutuhan tidak tercukupi, sakit penyakit, ini, itu, ini, itu. Bukan. Tetapi sebenarnya
bagaimana respon hati kita. Ini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah waktu kita dapat masalah, kita mau marah-marah, kita mau kecewa, kita mau tinggalkan Tuhan, kita mau mungkin mecahin barang, apapun itu. Atau kita mau memilih untuk percaya, bersukacita kepada Tuhan. Itu tergantung respon dalam diri kita. Bagaimana kita menyikapinya. Kitab Amsal itu bagian dari sastra hikmat. Artinya ayat ini bukanlah sebuah janji mutlak bahwa setiap orang yang bersukacita pasti sembuh dari penyakit atau pasti berhasil dalam hidup. Tidak. Amsal memberikan prinsip umum tentang kehidupan menurut rancangan Allah. Salomo sedang mengamati sebuah kenyataan yang sering terjadi. Orang yang memiliki hati yang sehat secara rohani dan emosional biasanya lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Sebaliknya, orang yang hidup dalam keputusasaan yang berkepanjangan akan kehilangan kekuatan untuk menjalani hidup. Dengan demikian ya, fokus firman Tuhan kita di ayat ini itu bukan membahas tentang kesehatan fisik, tetapi melainkan kondisi batin yang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Yang pertama, hati adalah pusat kehidupan manusia. Ini loh pusatnya hati kita. Bapak Ibu waktu mengeluarkan perkataan itu pertama dimulai dari hati. Waktu melakukan segala sesuatu dimulai dari hati. Hati yang dimaksud itu bukan livernya kita, bukan. Saya rasa Bapak Ibu tempat ini semuanya paham ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Hati yang dimaksud adalah pikiran yang mempengaruhi seluruh emosional dalam hidup kita. Waktu hadapi masalah, ada orang waktu hadapi masalah langsung marah-marah. Tapi ada orang yang waktu menghadapi masalah dia diam sebentar. Lalu dia mulai bicara. Itu beda loh. Contohnya anak mecahin gelas. Mama mungkin, kamu ini mama udah capek bla 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 gitu ya. Atau waktu anak mecahin gelas kita diam dulu sebentar. Lalu kita ngomong. Kakak atau adik tolong diberesin ya, lebih hati-hati. Itu beda. Waktu saya masih kuliah, saya ikut retreat. Ya, saya ikut. Waktu itu saya cuma hanya kejar sertifikatnya untuk saya bisa skripsi. Tapi saya tidak pernah tahu ternyata itu cara Tuhan untuk menyembuhkan luka di dalam hidup saya. Saya punya mama yang luar biasa, sangat luar biasa. Tapi mama saya tumbuh dan besar dengan trauma yang besar. Itu diwariskan ke anak-anaknya. Apa yang diwariskan? Emosional, ya, kemarahan yang meledak-ledak, negative thinking, dan sensitif. Waktu saya ikut seminar itu saya melihat, oh ternyata pola asuh, kondisi emosional seorang ibu atau orang tua itu bisa mempengaruhi karakter anak-anaknya. Akhirnya setelah kita dewasa saya ngobrol dengan kakak saya paling dekat dengan kakak saya yang pertama. Kami ngobrol sebagai dua orang perempuan dewasa. Dan kita ngomong, oh iya ini polanya mama yang nurun ke kita. Kadang setelah dia marahi anaknya ya, karena dia sudah menikah, jadi dia cerita sudah tentang anaknya. Dia marah meledak-ledak kepada anaknya. Habis itu dia menyesal. Sama sekali persis polanya seperti mama. Gak ada sukacita. Karena apa? Karena hati itu pusat dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berhati-hati ya dengan hati ya.
Mari kita berhati-hati dengan hati kita. Dalam pemahaman modern, hati sering dianggap sebagai pusat perasaan. Namun dalam pemikiran Ibrani, hati jauh lebih luas daripada sekedar perasaan. Hati itu pusatnya pikiran, pusatnya kehendak, pusatnya emosi dan kehidupan rohani. Karena itu ketika Alkitab berbicara tentang hati, Alkitab sedang berbicara tentang pusat pengendalian kehidupan manusia. Bagaimana kita bisa kendalikan diri kita? Itu semua tergantung dari hati kita. Ada satu ilustrasi. Ada sebuah ruang kendali kapal, ya. Bayangkan Bapak Ibu semua tempat ini ada dalam sebuah kapal yang besar. Kapal yang besar ini sedang berlayar di tengah laut. Tiba-tiba gelombang besar menghantam kapal kita. Anggaplah ini kapal ya. Kita ada dalam kapal, tiba-tiba ada gelombang, ada badai yang besar menghantam kapal kita. Angin bertiup sangat kencang, namun selama ruang kendali kapal masih berfungsi dengan baik, kapal itu tetap bisa diarahkan menuju tujuan. Tetapi jika ruang kendalinya rusak, kapal bisa tersesat bahkan tenggelam. Demikian pula hidup manusia, masalah mungkin datang seperti badai, tetapi yang menentukan arah hidup kita bukan badai itu sendiri, melainkan kondisi hati kita. Makanya Amsal memberi perhatian besar kepada hati. Selagi hati kita masih bisa bersuka cita, masih bisa percaya sama Tuhan, kita masih bisa kendalikan semuanya. Coba bayangkan kita naik kapal, ya. Tapi ruang kendalinya rusak. Mesin-mesinnya semua dalam rusak. Akhirnya kapalnya karam, tenggelam. Tapi kalau ruang kendalinya berfungsi dengan baik, meskipun ada badai kita bisa sampai kepada tujuan. Saat ini kita berjalan nih dalam tanah perjanjian. Kita mau berjalan menuju Yerusalem baru. Dalam perjalanan itu tidak mudah, ada masalah. Ada persoalan-persoalan di luar kendalinya kita. Tapi waktu kita bisa mengendalikan hati kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan, kita bisa sampai kepada tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah sampai kepada kekekalan. Ya, ada yang tidak mau pergi ke Yerusalem baru? Ada? Ya, puji Tuhan semuanya mau ya. Yang kedua, kabar buruk itu mengungkapkan di mana kita menaruh harapan. Kalau kita taruh harapan di pekerjaan, jadi waktu ada masalah dalam pekerjaan, itu menjadi kabar buruk dalam hidup kita. Kalau kita menaruh harapan, saya mau hidup dengan sehat, saya mau hidup dengan kondisi ekonomi yang baik. Waktu kita taruh harapan kita di sana, waktu ada masalah itu jadi kabar buruk buat kita. Kalau kita tidak taruh harapan di hal tersebut, waktu terjadi masalah kita biasa saja. Betul ya? Contohnya seperti ini. Kita tidak taruh harapan kepada anak-anak kita. Ya sudahlah, biar aja dia hidup seperti itu. Waktu mereka melakukan kesalahan, waktu mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita biasa aja. Itu bukan menjadi kabar buruk buat kita. Tapi waktu kita menaruh harapan pada sesuatu hal, terjadi masalah pada apa yang kita harapkan, itu jadi kabar buruk buat kita. Salah satu fungsi penderitaan adalah membuka apa yang sebenarnya menjadi sandaran hidup kita. Ketika semuanya baik-baik saja, hampir semua orang terlihat beriman. Ekonomi bagus, kita sehat, pekerjaan baik, anak-anak takut-takut, kita so sweet dengan pasangan, romantis, ya. Hidup baik-baik saja, kita bisa beriman, kita bisa ngomong Tuhan baik, kita bisa melayani, kita bisa lompat-lompat. Tapi waktu masalah itu datang dalam hidup kita, masih bisa seperti itu? Sulit. Beberapa waktu yang lalu saya berpikir,
saya mau cepat nikah deh, karena saya sudah tua. Saya udah mikir nih sama pacar saya, kita cari uang, kita nabung. Saya udah mikir kayak gitu. Akhirnya banyak nih kakak saya, sepupu saya, teman-teman saya yang sudah menikah. Mereka datang curhat. Terus mereka ngomong tentang rumah tangga mereka. Terus akhirnya pikiran saya terbuka. Oh, ternyata menikah tidak sesederhana itu. Benar ya Bapak Ibu yang sudah menikah? Teman saya curhat berapa bulan yang lalu waktu dia baru menikah. Dia selalu bilang, menikah itu enak. Dia panggil saya Uni. Uni, menikah itu enak sekali. Ya. Waktu kita ada masalah, kita bisa punya teman, kita tidak merasa sendiri. Waktu itu pernikahan baik, kondisi ekonominya baik. Tapi waktu ada masalah dalam rumah tangganya, dia bilang, saya menyesal menikah. Nah, yang ketawa ini pasti pernah alami. Jangan pikir, oh cuma jemaat biasa. Oh, hamba-hamba Tuhan banyak juga yang mengalami. Ya, paling banyak. Apalagi kalau suami yang tidak mau mengerti. Saya sering mendengar curhatannya, mau dari yang pernikahan masih berapa bulan, di bawah 10 tahun, sampai yang sudah 40 tahun. Sering ada yang ngomong kayak gini, kalau bikin kopi rasanya pengen saya kasih racun. Benar, saya tidak bohong. Itu saya anggap pertama ketawa ya. Jadi mama saya di kampung itu punya usaha, mama bapak saya petani lengkuas, seperti itu. Orang di Sulawesi Selatan kan konsumsi lengkuasnya besar sekali ya. Jadi orang tua saya petani lengkuas. Adalah mbak saya, kan saya orang Jawa, mbak saya ini tantenya mama, dia ngomong, dia ngeluh lah tentang suaminya. Dia bilang, rasanya pengen tak racun itu. Nah, terus teman saya yang baru berapa bulan juga menikah juga mengatakan demikian. Ya, rasanya saya pengen racun, kalau dia tidur saya pengen cekek dia. Ada ya. Karena apa? Menaruh harapan. Mari kita berpikir bahwa pasangan saya bisa suatu waktu dipanggil Tuhan. Oh, anak saya suatu waktu dia bisa pergi bersama pasangannya dan punya kehidupan yang baru. Pekerjaan bisa saja hilang, kesehatan bisa saja menurun dan sebagainya. Kita tidak boleh menaruh harapan yang besar kepada hal-hal yang fana ini. Ini membuat kita merasa bahwa kabar buruk ini bisa menghancurkan seluruh hidup kita. Saya taruh harapan yang besar Bapak Ibu untuk jaga nama baik orang tua saya. Tapi waktu saya ada masalahnya ini seperti ini. Saya difitnah, saya digosipi untuk segala sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Saya sampai kayak bengong, sejak kapan saya melakukan hal ini? Kok sudah tersebar beritanya seperti ini? Jadi orang tua saya itu sedih, menangis. Tapi seluruh keluarga, seluruh jemaat di tempat saya pelayanan, mereka tahu bagaimana kehidupan saya karena mereka yang melihat saya dari kecil. Mereka percaya saya tidak melakukan hal itu. Saya hanya sedih, saya cerita sama kakak saya yang pertama. Karena dia lebih dari kakak, dia sahabat buat saya. Saya hanya bilang, apa yang saya lakukan sampai orang melakukan ini terhadap saya? Saya tidak peduli orang berkata buruk tentang saya, terserahlah, yang penting Tuhan yang tahu. Tapi yang saya sedihkan itu membuat kabar buruk buat orang tua saya. Karena buat mereka, saya ini anak yang menjadi harapannya mereka. Saya jadi kebanggaannya mereka. Jadi waktu ada kabar itu mereka sedih. Mereka sedih bukan karena mereka tidak menyangka saya melakukan ini, tidak. Mereka sedih kenapa anak saya diperlakukan seperti ini. Tapi saya percaya bahwa waktu mungkin ada orang yang gosip kita, ada orang yang fitnah kita, tidak perlu kita capek-capek mau jelaskan, saya nggak ngelakuin ini, saya nggak gini. Sudah diam saja, biar waktu yang menjelaskan. Orang bisa lihat nanti ya, sebenarnya apa yang terjadi. Jadi itu mempengaruhi ya sikap hati kita. Kalau saya meladeni sikap hati saya yang ingin melabrak, yang ingin marah-marah, pasti masalahnya akan tambah besar.
Tapi waktu saya memilih untuk ada di bawah kaki Tuhan, saya cuma nangis. Itu beda responnya. Ya, akhirnya saya tidak menambah masalah, tetapi waktu yang menjelaskan. Ingat ya, keadilan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak perlu kita mau meledak-ledak ya. Kabar buruk itu mengungkapkan di mana kita menaruh harapan kita. Nah, ketika badai datang barulah terlihat fondasi yang sesungguhnya. Contohnya Ayub. Ayub kehilangan apa saja? Hartanya, pekerjaannya, anak-anaknya, kesehatannya. Saya rasa belum ada manusia modern saat ini yang hadapi masalah sebesar masalahnya Ayub. Belum pernah saya dengar setelah Ayub ini. Namun di tengah semuanya itu Ayub tak berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biasanya kita lihat ini di karangan bunga orang meninggal. Kadang ya sudahlah, karena terlalu sering kita lihat, itu tidak terlalu berarti buat kita. Tapi waktu kita hadapi kabar buruk, hadapi masalah, coba kita ngomong kayak Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub berduka, ya Ayub menangis, iya dia menangis. Ayub bertanya kepada Tuhan, tetapi Ayub tidak melepaskan imannya. Kalau kita biasa dengar firman Tuhan tentang kisah Ayub, kita taunya Ayub nggak pernah komplain sama Tuhan, ya, nggak pernah. Ayub juga mengeluh meskipun tipis-tipis mengeluhnya sama Tuhan. Namanya manusia. Nggak apa-apa waktu kita capek, waktu kita ada masalah kita ngeluh sama Tuhan. Tuhan aku hadapi ini, aku nggak mampu. Rasanya aku putus harapan, rasanya aku nggak mau hidup Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan kasih aku harapan. Ini lagi bicara tentang respon hati kita waktu menghadapi kabar buruk atau masalah ya. Nah, di sini kita belajar bahwa sukacita Alkitabiah bukan berarti tidak pernah menangis. Sukacita Alkitabiah berarti tetap berpegang kepada Tuhan sekalipun sedang menangis. Walaupun menangis, walaupun kita meronta-ronta di hadapan Tuhan, gak apa-apa, yang penting tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Saat kabar buruk datang, sebenarnya ada pertanyaan rohani yang sedang diajukan kepada kita. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah harapanmu berada pada keadaan atau pada Tuhan? Kenapa kita terlalu kecewa dengan kabar buruk itu? Pertanyaannya, kita taruh harapan pada pekerjaan, pada kesehatan, pada uang, pada anak, pada pasangan kita, atau pada Tuhan? Itu yang perlu kita tanyakan dalam diri kita kalau kita terlalu kecewa dengan kabar buruk itu. Bapak Ibu, saya tidak pungkiri ya, waktu saya dapat pekerjaan ini, saya merasa kayak down. Memang gaji saya waktu di Palopo tidak banyak, sedikit sekali, nyaris tidak cukup. Tapi saya punya posisi yang menurut saya kayak, oh ini cukup membuat saya, kaki saya tidak seperti itu ya. Saya pegang banyak job, saya bisa salurkan kreatifnya saya bisa salurkan semangat saya mengajar, ide-ide saya buat program, saya buat ini. Tapi waktu saya ada di pekerjaan yang ini, saya ngerasa kayak, ya, waktu saya bicara ke teman dekat saya bilang kayak, saya nggak pernah lagi buat program pembelajaran, saya nggak bisa lagi buat ini. Saya hanya kayak, saya ngerasa tapi Tuhan ajarkan saya tentang kerendahan hati. Tuhan ajarkan saya tentang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah hamba Tuhan tidak pernah kecewa? Biasa kok menghadapi seperti itu. Pasti, kita manusia biasa, tapi ini bicara tentang respon hati kita waktu hadapi keadaan ini. Akhirnya saya mulai menerima, saya bisa melihat, oh ini rencananya Tuhan. Oh ini, ya.
Jadi dinikmati saja. Kalau kakak saya bilang seperti ini, nikmati rasa sakitnya, nikmati masalahnya. Nanti waktu kita sudah lewati, kita bisa ketawa. Ternyata saya pernah hadapi ini ya. Ada sebuah video di sosial media yang pernah saya lihat. Ada seorang laki-laki, dia lihat gunung yang besar di depannya, dia ngerasa lelah kayak, aku bisa ndak ya panjat lewati gunung ini. Terus di scene berikutnya terlihat ternyata gunung-gunung yang sudah dia lewati itu lebih tinggi. Kadang pendek, ada tinggi, tapi lebih tinggi daripada gunung yang dihadapi sekarang. Seringkali kita tidak melihat ke belakang. Kita sudah melihat pertolongan Tuhan kemarin ya. Jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Tapi kita, aku bisa lewati enggak ya? Aku kayaknya enggak mampu, aku kehilangan harapan. Padahal kita tidak ingat loh, kemarin Tuhan tolong dengan luar biasanya. Waktu saya mengingat video itu, saya kayak, oh iya ya. Kalau Tuhan kemarin tolong kita, pasti Tuhan tolong hari ini, dan Tuhan tolong besok. Amin. Ini tergantung respon hati kita ya. Hati yang gembira adalah hasil pengenalan akan Tuhan. Banyak orang mengira sukacita adalah emosi, padahal dalam Alkitab sukacita lebih daripada emosi. Emosi itu bisa berubah-ubah, hari ini bahagia, besok sedih, lusa kecewa. Tetapi sukacita rohani berakar pada karakter Allah yang tidak berubah. Contohnya Daud menulis banyak mazmur ketika hidupnya sedang sulit, dikejar Saul, dihianati orang-orang terdekatnya, bahkan pernah kehilangan anak. Namun Daud tetap berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya, seringnya kita dengar ayat ini ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Mari kita perhatikan baik-baik. Daud tidak berbicara kepada masalahnya. Seringkali kita terlalu fokus sama masalah ya. Fokus saja dengan masalahnya kita. Nah, tapi Daud berbicara kepada jiwanya. Ia sedang mengingatkan dirinya sendiri tentang siapa Allah yang ia sembah. Bapak Ibu bisa lakukan cara yang seperti saya lakukan. Saya jengkel dengan orang, rasanya pengen mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Saya kadang pukul diri saya seperti ini. Kamu ini belajar ampuni. Kamu gak bisa kontrol orang untuk semua suka dengan kamu. Waktu saya menghadapi sakit penyakit, saya pukul diri saya. Saya ini orang tua saya sebenarnya gak rela ya saya merantau jauh karena saya anaknya sering sakit-sakit. Tapi saya bilang sama mereka, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong. Jadi waktu saya menghadapi satu penyakit yang begitu luar biasa, saya hanya pukul diri saya kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Kalau Tuhan kasih mujizat sama orang lain, hari ini Tuhan kasih mujizat sama kamu. Itu tergantung respon hati kita ya. Tuhan tidak langsung menghilangkan masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan pegang tangan kita untuk lewati masalah itu. Karena masalah itu menjadi kekuatan buat kita menjadi lebih bijaksana, benar ya? Kita jadi lebih berhati-hati. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semangatnya patah itu mengeringkan tulang. Tapi dalam budaya Ibrani, tulang itu melambangkan kekuatan hidup. Salomo sedang menunjukkan bahwa keputusasaan yang terus dipelihara akan menguras kekuatan seseorang. Kalau kita terus fokus kepada masalah, tubuh kita akan menjadi lemah dan sakit. Tapi waktu kita bersuka cita, kita fokus sama Tuhan, kita selalu ingatkan jiwa kita untuk terus bersuka cita dan berharap sama Tuhan, ya, itu kita akan menjadi kuat kembali. Orang yang kehilangan harapan itu sering mengalami sulit tidur, benar? Sulit tidur, kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan tujuan hidup, ya. Ibarat baterai yang habis. HP yang mahal sekalipun kalau tidak berguna, dia tidak akan berguna jika kehabisan baterai. Benar ya?
Mungkin HP sini iPhone yang boba-bobanya banyak itu ya, yang kameranya banyak. Mungkin kita punya HP harganya puluhan juta. Tapi kalau kehabisan baterai berguna atau tidak? Kalau kita punya HP, tahu HP pelempar mangga Kak, Bapak Ibu, yang HP Nokia yang tulalit-tulalit itu? Biar 1 minggu tidak dicas, kuat. Berguna, bisa menelpon dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita ingatkan dalam diri kita. Sukacita Tuhan harus penuh dalam hidup kita. Supaya kita bisa semangat lewati semuanya ya. Harus dekat dengan Tuhan ya. Jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita memiliki hati yang gembira di tengah kabar yang buruk? Yang pertama, jujur di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud. Jujur dia kalau punya masalah. Jujur dia kalau sakit hati. Jujur dia kalau kecewa sama Tuhan. Harus jujur. Jangan sok kuat di depan Tuhan ya. Mau sok kuat depan Tuhan. Tuhan yang lebih tahu hati kita. Mungkin kita bisa pura-pura kuat di depan teman kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Harus jujur sama Tuhan, ngomong, Tuhan aku enggak suka sama si B. Tuhan aku kecewa sama si C. Tuhan aku enggak suka dengan leaderku. Tuhan aku ini. Jujur saja sama Tuhan. Tuhan aku kecewa dengan pasanganku. Tuhan aku kecewa dengan hidupku. Aku kecewa dengan orang tuaku. Tuhan aku enggak suka ada di posisi ini. Jujur sama Tuhan. Kalau mau kita bisa bergembira di tengah kabar buruk, yang pertama jujur sama Tuhan. Yang kedua, mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Seperti yang saya bilang, kalau kemarin Tuhan tolong, pasti hari ini dan besok Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang ketiga, memusatkan pandangan pada Kristus. Ingat, jangan taruh fokusnya kita pada masalah, tapi sama Tuhan. Mbak Tien ngomongnya enak aja. Ya ngomong memang enak. Tapi waktu kita menjalani itu sulit. Benarkah? Benar. Sulit. Tapi bersama Roh Kudus pasti kita mampu. Amin. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya sebesar apapun badai yang kami alami, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu Tuhan pegang tangan kami. Mungkin ini terlalu menyakitkan bagi kami. Mungkin membuat kami kehilangan harapan. Tapi satu yang kami pegang, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Ajar kami terus berharap sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami untuk tidak menaruh harapan kami pada pasangan kami, atau pada anak atau orang tua atau pekerjaan kami. Tapi ajar kami menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan, datang secara pribadi kepada Tuhan. Kalau engkau ingin bersuka cita waktu engkau menghadapi kabar buruk dan masalah, datang dan jujur di hadapan Tuhan. Ini masalahku Tuhan, ini persoalanku. Aku percaya Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau sumber pengharapan kami. Kau gunung batu kami gak perlu khawatir tentang apapun. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan jamin hidup kami. Kesesakan masalah yang menghimpit kami tidak menghilangkan iman kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan ambil alih dalam hidup kami. Glory bagi-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Bapa.
Sukacitamu penuh atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini sebagai kekuatan respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dari segalanya. Ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Ya lama ya syik, ya lama ya syara lo, ya lama ya syik. Tuhan, Engkau penuhkan sukacita dalam hidup kami. Tuhan, penuhkan pengharapan dalam hidup kami. Kami mau katakan kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, ini ungkapan hati kami. Kami mau katakan kami meninggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Sebesar apapun badai kami, sebesar apapun masalah kami, semenakutkan apapun sakit penyakit kami mau katakan kami mau meninggikan Engkau di atas segalanya Tuhan.
ini tidak menjadi ketakutan kami, tapi menjadi pengharapan yang besar bahwa kami akan melihat pertolongan, mujizat, dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, mulai dari anak-anak sampai lansia Tuhan. Tidak satu pun dari kami yang kehilangan harapan-Mu Tuhan. Tapi mulai hari ini sukacita, harapan, urapan baru terus memenuhi dan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus berkati jemaat gembala sidang di tempat ini. Kami percaya ada pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan mau kerjakan atas tempat ini. Kami tahu Tuhan, ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu tempat ini. Terus penuhkan sukacita kami. Ajar kami terus berharap bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudari diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang sudah ditaburkan oleh hamba-Nya. Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih. Ya, ini bukan suatu kebetulan bahwa Tuhan melihat keberadaan kita jemaat Tuhan yang ada di GCA Batu Ampar. Apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Kita patut bersyukur Tuhan mengirimkan hamba-Nya untuk boleh membantu melayani kita di tempat ini GCA Batu Ampar untuk lebih lagi memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan, tapi terlebih dahulu saya akan bacakan pengumuman ibadah kegiatan kita untuk sepekan dalam minggu ini. Mulai dari hari Selasa tanggal 23 bulan Juni yang memimpin pujian nanti ibadah kaum wanita yaitu Saudari Kristi, renungan Ibu Gembala bertempat di gereja. Hari Selasa ya, pada minggu ketiga biasa diadakan. Mari saya ajak kita semua kaum wanita lebih semangat lagi untuk bersama-sama memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya di Departemen Kaum Wanita. Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Lanjut ibadah doa Jumat nanti pemimpin pujian Ibu Sihombing, renungan saya sendiri Bu Etna di tempat di gereja. Kemudian pada hari Sabtu pemimpin pujian ibadah KKA kita yaitu Ibu Ria bertempat di keluarga Pak Panjaitan Gunung Kawi ya. Kemudian pada hari Minggu yang bertugas nanti pemimpin pujiannya Bapak Noel, firman Tuhan Bapak Wesley, keyboardnya Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Noel, operator LCD Saudari Louis, dan operator sound system nanti Saudari Sihol. Dan itu sebagai perhatian untuk kegiatan kita di dalam sepekan minggu ini ya. Tuhan berkati. Mari ayo kita lebih semangat lagi, kita bergandengan tangan memajukan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GCA Batu Ampar. Puji Tuhan. Masih ada pengumuman tambahan? Mungkin? Ada undangannya? Oh, hari Kamis undangan KKR, makanya mungkin ibadah KKA kita biasa hari Kamis dialihkan ke Sabtu. Tapi memang permintaan juga keluarga Depa Panjaitan ya. Jadi mari kita datang bersama-sama untuk lebih menguatkan kerohanian kita mengalami berkat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, yaitu mulai ibadah KKR yang menguatkan kita di GSJA Gunung Sari ya pada hari Kamis. Mungkin jamnya? Oh itu ya, tim Trinity dari Singapura yang akan ada pelayanan ya, ada kunjungan. Jamnya? Oh jam 7 seperti biasa ya, 7 malam ya. Oh ya, nanti ada berikutnya susulan pengumuman. Ya puji Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah melakukan di dalam kami
menjalani ibadah kami. Kami percaya dan merasakan hadirat Tuhan memenuhi kami. Kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih hati kami. Terus Engkau perbaharui, terus Engkau pulihkan Tuhan. Biar kami semakin hari, semakin terus Tuhan mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Tibanya saat siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami, karena Tuhan sudah memberkati di sepanjang minggu ini di dalam pekerjaan kami. Tuhan memberkati lumu-lumu usaha rumah tangga keluarga kami. Engkau cukupkan, Engkau sediakan berkat-berkat, dan biarlah segala apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan buat berhasil segala pekerjaan kami, karena kami terus mengandalkan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan jalankan, kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Berkati persembahan Bapak Ibu Saudari. Tiba saatnya kita siang hari ini, ibadah kita telah selesai, kita akan akhiri. Mari saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri bersama-sama kembali. Kita akan pulang, biarlah kita pulang bawa berkat-berkat Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memberikan kita terus pengharapan dan kekuatan yang baru, sukacita yang baru dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat bagi Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar
firman-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat bagi Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini, Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, Agar nama-Mu Tuhan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan, agar nama-Mu Tuhan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kami Yesus. Kasih kemurahan dan kebaikan-Mu terus melingkupi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari kita bersatu hati, membuka hati kita. Kita mendoakan, kita berdoa bagi bangsa kita saat ini, apa yang sedang terjadi. Biar kita mau serahkan, kita letakkan di tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara bangsa kita. Oh haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia saat ini Bapa. Ada dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Yesus. Engkau Allah yang maha besar Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Kami berseru berdoa Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Tuhan. Biar mohon belas kasihan-Mu turun di atas bangsa kami Yesus. Engkau memulihkan saat ini Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau yang memerintah Tuhan. Engkau yang memegang bangsa kami, bangsa Indonesia saat ini Yesus. Oh haleluya Tuhan. Engkaulah satu-satu yang menjadi sumber pengharapan bagi bangsa kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menghancurkan setiap siasat kuasa iblis, roh-roh yang ada di udara, yang ingin mengganggu Tuhan. Semua rakyat yang ada yang di bangsa Indonesia Tuhan, Engkau halaukan, jauhkan dari segala pertikaian Tuhan. Jauhkan dari segala anarkis dan kekerasan Tuhan. Berikan roh kerendahan hati Tuhan. Roh takut Tuhan ada di bangsa kami. Roh pertobatan ada di bangsa kami, sehingga bangsa kami dipulihkan saat ini. Terlebih di dalam hal masalah perekonomian saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan bekerja Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan, apa yang sedang terjadi Tuhan.
Kami percaya kekuatan kuasa-Mu yang besar yang sanggup mengalahkan setiap siasat pekerjaan kuasa iblis yang ini menghancurkan, yang melemahkan bangsa ini Tuhan. Kuasa-Mu yang berikan kemenangan Tuhan. Engkau yang akan memberi kedamaian, Engkau yang memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami saat ini Yesus. Oh haleluya Yesus. Engkau melihat ketulusan hati kami Tuhan. Engkau melihat kejujuran kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau serahkan ada di dalam Tuhan kuasa pengasihan bangsa kami ini. Terpuji-puji nama-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Mari Engkau jamah hati pemimpin-pemimpin bangsa kami saat ini. Presiden, wakil presiden, semua aparat negara, baik tingkat tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau memberikan kepada mereka roh kerendahan hati, roh takut Tuhan, roh kebijaksanaan, roh kejujuran Tuhan. Tidak ada mementingkan kepentingan pribadi Tuhan, tapi semua untuk memperdulikan kepentingan dari rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berkati apa yang mereka lakukan, kerjakan biar semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Jamah Tuhan hati mereka Tuhan. Berbicara Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap pekerjaan apa yang mereka lakukan. Semua berjalan sesuai dan menurut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih pada siang hari ini kami sepakat berdoa bersatu hati buat rencana ibadah yaitu komunitas terpuji yang akan diadakan di Balikpapan Kalimantan. Bapa, kami hanya mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin banyak hal yang masih dibutuhkan, diperlukan, baik melalui dana-dana yang masih kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya oleh penuh kuasa Engkau Allah yang memiliki segalanya, yang Engkau sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepat pada waktunya nanti Tuhan, Engkau akan mencukupi dan memberkatinya Tuhan. Dan biarlah semua acara ini boleh berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan, dan semua komunitas Kalimantan merasakan lawatan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan memiliki roh perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Tuhan. Semakin dikuatkan, semakin diteguhkan menjadi wanita, menjadi pendoa syafaat bagi keluarga, tiang doa bagi keluarga Tuhan, menjadi penolong bagi keluarga juga Tuhan. Engkau pakai kami sekalian kawan wanita yang ada di Kalimantan khususnya Tuhan untuk acara ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau persiapkan tempat, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa buat untuk rencana ibadah Youth Camp yang akan diadakan di Samarinda Tuhan. Oh Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau menjamah hati para anak-anak youth Tuhan. Biar mereka ada kerinduan, ada hati yang mau terbuka untuk mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan hidup mereka yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jamahlah hati mereka Tuhan, biar lewat kehidupan mereka boleh menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah pergaulan mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin menakutkan dan tidak menentu ini Tuhan. Mari Engkau tutup, bungkus, lindungi, pagari dengan kuasa darah-Mu bagi para anak-anak youth saat ini Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati masa depan mereka yang penuh harapan di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini biarlah Tuhan acara nantinya Youth Camp yang diadakan di Samarinda ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, yang tidak beribadah Tuhan. Bapa, kami terus tidak jemu-jemu berdoa, kami mengasihi jiwa mereka. Jangan mereka sampai terhilang dan tersesat Tuhan. Mari Engkau panggil kembali Tuhan, jamah Roh Kudus, lembutkan hati mereka untuk mereka memiliki roh kerinduan untuk mau datang beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak memikirkan atau mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Engkau Tuhan, satu-satunya menjadi Tuhan yang sumber kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi saudara kami saat ini Tuhan mungkin mengalami kelemahan tubuh Tuhan,
Kami tidak tahu apa yang menjadi kelemahan mereka saat ini. Mari Tuhan Kau jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Terlebih kami mendoakan bagi Pak Gembala kami yang ada di GSJ Batu Ampar ini saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang besar Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Sehingga hamba-Mu boleh Tuhan melayani terus di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Dan Tuhan Kau pakai hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berkati Ibu Gembala, berikan terus kekuatan kesehatan ekstra, kesabaran dan sukacita di dalam melayani dan merawat Pak Gembala Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati apa yang sudah hamba-Mu kerjakan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau serahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu saat ini Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Mari Engkau Tuhan menilik kehidupan kami Tuhan. Kami mau bawa, kami letakkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan campur tangan. Tuhan akan yang menjawab, mendengar setiap seruan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Engkaulah sahabat kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa bagi pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini Tuhan. Biar kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin mengalami perkembangan kemajuan rohani, pertumbuhan rohani lebih lagi Tuhan. Dan kami Tuhan bergandengan tangan melayani, memajukan pelayanan yang ada di GSJ Batu Ampar ini. Mulai dari ibadah sekolah minggu Tuhan, ibadah youth, ibadah kaum wanita, ibadah KKA keluarga, semuanya Tuhan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam urapan Tuhan. Dan kami benar-benar Tuhan melayani Tuhan dengan ketulusan dan penuh sukacita di hadapan-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang terus mengerti dan memperdulikan hidup kami saat ini Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak dapat kami sampaikan apa yang menjadi doa-doa kami, tetapi Engkau Allah Roh Kudus yang mengetahui, yang terus berdoa bagi kami Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan, atas kasih Tuhan, atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan lewat ibadah kami siang hari ini. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan disanjung tinggi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya, nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan, amin.